Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfan Marwazi, NIM 2317121, Prodi Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Pada proyek saya ini saya membuat sebuah aplikasi dengan judul eh, Penghitung Gaji Karyawan. Jadi seperti namanya, saya membuat aplikasi ini untuk mempermudah pengguna dalam menghitung gaji dari seorang karyawan. Jadi pada aplikasi saya ini, pengguna akan diminta untuk menginput beberapa data seperti NIK, nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, dan pemasukan serta pengurangan dari karyawan tersebut. Jadi pada pemasukan ini akan terdapat gaji pokok, tunjangan, lembur, terus pada pengurangan akan terdapat BPJS dan pajak. Kemudian setelah tombol hitung ini ditekan, maka maka gaji bersih akan dihitung dengan mengurangi pemasukan dan juga pengurangan. Dan outputnya nanti akan muncul pada bagian kosong yang ada di sini. Kemudian untuk desain, saya menggunakan Java NetBeans dengan menggunakan beberapa palet yang tersedia pada NetBeans. Seperti ini, saya menggunakan eh, panel. Jadi saya menggunakan 4 panel untuk memisahkan antara data, pemasukan, pengurangan, serta tombol hitung dan gaji bersih yang ada di sini. Jadi saya menggunakan 4 panel. Kemudian saya juga menggunakan label untuk memberi nama seperti NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Setelah itu saya juga menggunakan text field. Ya, ini text field. Saya juga menggunakan text field. Jadi text field ini nanti kita bisa memasukkan data-data dari karyawan tersebut dan juga misalnya gaji pokok dan juga dan lain-lainnya. Selanjutnya saya menggunakan eh, radio button untuk jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Jadi kita bisa memilih salah satu di antaranya nanti. Dan juga saya menggunakan tombol yaitu button untuk menghitung dan juga untuk sebagai tombol hitunglah nanti. Dan yang terakhir saya menggunakan text feed area. Jadi nanti text area. Jadi nanti di text area ini output dari semua yang data-data yang sudah kita masukkan akan nanti akan dimunculkan pada text area. Oke, selanjutnya oh ya, text eh, pada text field saya mengubah variabel dari beberapa teks dari semua text field sesuai dengan namanya, yaitu pada text field nick, yaitu saya mengubahnya menjadi nick.nix.txt. Kemudian juga pada nama saya juga mengubahnya jadi names.txt. Ya, kemudian pada tanggal yaitu date txt dan lain-lain, dan juga pada button saya juga mengubahnya jadi male dan female button. Begitu juga dengan text field yang lainnya, misalnya gaji pokok dan lain-lain. Saya mengubah variabel name-nya. Kemudian, oh ya, untuk nanti pada eh, pada pada radio button ini saya juga menggunakan button group. Jadi nanti jika salah satu button ini ditekan, jadi cuman salah satu dari button ini saya yang bisa ditekan. Jadi tidak bisa ditekan dua-duanya. Nanti kalau misalnya kita tekan pria, maka cuman pria yang bisa ditekan. Kalau kita tekan wanita, maka akan pindah ke wanita. Mungkin segitu saja untuk desain dan juga penjelasan palet yang saya gunakan. Ya, segitu saja untuk penjelasan dari desain. Selanjutnya yaitu penjelasan kode. Jadi, saya akan menjelaskan
kode yang saya gunakan sini. Jadi ini ada beberapa kode yang saya gunakan. Jadi untuk kode yang bagian yang ada di sini saya menggunakan, jadi ini berguna untuk, jadi kalau misalnya ada salah satu data yang kita masukin yang tidak kita masukkan atau datanya kosong, maka akan muncul sebuah error dan juga peringatan. Misalnya seperti kita tidak memasukkan nama atau nick. Jadi nanti error akan muncul dan peringatan akan muncul dengan nama atau nick belum lengkap. Begitu juga dengan eh, jenis kelamin. Jenis kelamin juga jika kita tidak masukkan jika kita tidak memilih jenis kelamin, maka nanti error akan muncul dan jenis kelamin belum dipilih akan muncul. Begitu juga dengan yang lainnya seperti tanggal lahir, gaji, BPJS dan pajak dan lain-lain. Itu untuk kode yang ada di sini. Oh ya, saya juga menggunakan logika if, else if, dan juga else pada kode yang ada di sini. Oke, mungkin segitu untuk kode yang ada di sini. Selanjutnya pada kode yang ada di sini semuanya saya buat pada tombol untuk kode dari tombol hitung. Oke, selanjutnya itu ini untuk perhitungannya yaitu logikanya. Yaitu saya pada yang ada di sini saya menggunakan logika penambahan dan juga pengurangan. Jadi untuk kode yang ada di sini ini nanti untuk mengubah menjadi angka, dari huruf menjadi angka. Jadi yang kita masukkan itu angka nanti untuk menghitung eh, gaji oh ya gaji pokok, eh, tunjangan dan juga ya dan lain-lainnya. Jadi nanti kita masukin berpangka. Kemudian, nah ini untuk perhitungannya di sini itu untuk pada kode ini di sini untuk menghitung ini. Nah, pada kode ini dibuat untuk menghitung eh pemasuk ya pemasukan. Jadi nanti di di sini untuk logika pemasukan. Sebentar. Oh ya. Jadi di sini akan ada total income. Jadi nanti itu penjum sorry eh, gaji pokok ditambah eh, tunjangan. Kalau tidak ada lembur. Jadi kalau ada lembur maka gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur untuk total income atau pemasukannya. Kemudian untuk pengurangannya itu ada pada sini, yaitu BPJS ditambah eh, pajak. Oke, selanjutnya total total kalau untuk yang ini yaitu untuk total gaji bersih. Jadi total income atau pemasukan dikurang total spending atau pengurangan. Jadi nanti hasilnya pengurangan dari kedua tersebut. Oke, untuk kode selanjutnya, oh ya, string gender ini untuk tombol tombol sebentar. Oh ya, tombol jenis kelamin, sorry. Jadi di sini untuk tombol jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Selanjutnya untuk output text. Jadi ini untuk outputnya nanti akan dimunculkan pada teks area. Jadi di sini akan dimunculkan nick, nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, pemasukan, pengurangan, dan gaji bersih yang telah kita masukkan pada data-data yang tadi. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan kode saya. Nah, dan ini merupakan hasil akhir dari proyek aplikasi yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita coba.
Misalnya kita masukkan nick, kita coba asal aja. Kemudian nama, kemudian kita pilih jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian gaji pokok. Gaji pokok misalnya kita buat 7 juta, tunjangan 1 juta, kemudian lembur juga 1 juta. Dan untuk pengurangan misalnya BPJS kita buat misalnya 95.000. Untuk pajak kita buat 50.000. Oke, sudah terisi semua, maka kita tekan tombol hitung. Nah, maka akan keluar hasilnya di sini. Ini merupakan eh, total pemasukan, dan ini merupakan total pengurangan, dan ini adalah gaji bersih. Maka semua data-data yang sudah kita masukkan tadi akan eh, diinput, akan dimasukkan ke dalam sini. Oke. Oke. Kalau misalnya kita mengosongkan salah satu data, misalnya kita kosongkan nik, kemudian kita hitung, nah maka akan muncul eh, kesalahan seperti ini, error. Nama atau nik belum lengkap, seperti kode yang pertama tadi. Begitu juga dengan eh, misalnya gaji pokok, kita misal coret, kita hapus, kita hitung, maka gaji atau tunjangan belum diisi. Begitu juga dengan lainnya, yaitu jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Maka akan muncul error seperti tadi. Oke, mungkin eh, segitu saja. Oke, mungkin segitu saja presentasi project dari saya untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.